Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini Putri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Putri sudah menyempatkan waktu kepada saya dalam rangka tugas CGP gitu. Hari ini saya mendapat tugas untuk membuat aksi nyata tentang kegiatan coaching. Jadi modul 2.3 nanti saya itu akan membuat video tentang coaching. Nanti akan pra-observasi, kemudian berikutnya observasi, yang terakhir pasca observasi. Dan untuk yang pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Pada kegiatan pra-observasi nanti kedepannya akan saya gunakan sebagai bahan untuk melakukan observasi atau pengamatan ketika nanti Putri mengajar di dalam kelas. Terus untuk pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Betul. Ya, terima kasih. Yang pertama Putri, untuk pembelajaran nanti waktu observasi di kelas kelas berapa Bu ya? Kelas 4. Kelas 4. Untuk pembelajarannya nanti pas waktu mapel apa? Matematika. Ya. Alhamdulillah. Untuk waktunya kira-kira pagi ya Bu? Pagi. Ya. Segar, masih segar. Untuk matematika lebih fresh. Alhamdulillah. Oke, mengatur Putri. Mengenai observasi yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajarannya nanti matematika seperti apa Putri? Karena materinya tentang sudut Pak, nanti diharapkan anak itu nanti bisa mengetahui cara menggunakan busur derajat yang mengukur ukuran sudut, menggunakan busur derajat tadi, juga menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat. Selain itu juga untuk mengetahui sudut apa saja yang ada di dalam penggaris segitiga serta mengukur besar sudutnya. Berarti berkaitan dengan sudut ya? Iya. Terus nanti area pengembangan yang tidak dicapai seperti apa Bu? Yang tidak dicapai areanya yaitu siswa dapat setelah mempelajari sudut nanti siswa dapat mengetahui cara menggunakan busur derajat, menggunakan alatnya Bu ya? Menggunakan alat derajat. Setelah itu anak dapat mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Terus dapat menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat dengan benar. Terus dapat mengukur sudut yang ada di penggaris segitiga. Itu berarti nanti anak-anak itu bisa menggambar, terus kemudian bisa mengetahui apa kegunaan dari alat busur derajat ini. Dapat mengukur, dapat menggambar, dapat menerapkan busur derajat untuk diukur di penggaris segitiga. Kemudian strategi yang akan Putri persiapkan nanti strateginya seperti apa? Strategi pembelajaran itu berdiferensiasi, yaitu menggunakan diferensiasi konten dan diferensi proses. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi itu mengambil konten dan proses. Berarti nanti ada kelompok-kelompok begitu Bu? Iya. Anak dibentuk kelompok awal, kemudian kelompok awal itu nanti kita bagikan LKPD dengan soal yang berbeda. Setelah itu soalnya ada 3 macam gitu. Yang mendapatkan soal 1 nanti berdiskusi dengan kelompok yang soal 1. Soal
mendapatkan hasil, anak tadi kembali ke kelompok awal. Kelompok awal. Menggunakan model pembelajaran apa Bu ya Bu namanya? Kooperatif tipe jigsaw Pak. Oh, kooperatif tipe jigsaw. Berarti nanti pertama dibentuk kelompok lah. Begitu. Terus nanti setelah itu setiap kelompok diberi soal. Ya. Kemudian setelah mendapat soal, anak yang mendapat soal nomor 1 berkumpul di kelompok 1 khusus yang mendapat soal 1. Kelompok 2 yang mendapat soal nomor 2 dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan soal 1, kembali lagi ke kelompok yang awal tadi. Oke. Terus untuk penilaian, nanti penilaiannya seperti apa untuk pembelajaran? Penilaiannya nanti penilaian asesmen formatif. Formatif, jadi seperti ulangan harian. Iya. Ya, bab selesai. Ya kan. Oke. Untuk hari ini, alhamdulillah Putri, terima kasih untuk praobservasi. Setelah ini, kapan Bu ini untuk waktunya nanti kira-kira kita bisa kalau observasi? ada jadwalnya matematika itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya, siap. Berarti nanti saya akan mengikuti Putri. Saya akan melakukan observasi dan pengamatan di hari Jumat di kelasnya Putri, kata ya. Nanti saya akan mengamati kegiatan yang Putri laksanakan pembelajaran di kelas pada hari Jumat. Ya, terima kasih Putri, untuk hari ini cukup sekian. Nanti ketemu lagi di hari Jumat pada waktu observasi. Kata Putri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Busur itu yang mana? Yang mana titik pusat busur yang mana? Yang mana? Ini betul anak-anak? Betul. Ini titik pusatnya busur. Setelah itu titik pusatnya busur ditempatkan di mana? Dihimpitkan di mana? Pada titik sudut. Titik busur dihimpitkan pada titik sudut. Setelah itu langkahnya bagaimana? Kita menghimpitkan skala nol dalam busur. Nah, Putri juga punya busur, tapi busurnya sulit kalau untuk mengukur ini busur. Nah, busur ini busur ya. Busur gajah. Dari busur ini titik pusatnya
mulai dari 0 yang kanan, ada 0 yang kiri. Berarti skalanya ada 2. Skala yang dalam, skala yang dalam, yang 0-nya ini di dalam, makanya yang dulu. Yang ini, yang makanya di kiri ini yang skala dalam. Ya kan? Tahu? Sudah tahu. Berikutnya, bacalah skala pada busur derajat yang berhimpit di kaki sudut. Kaki sudutnya yang satu dihimpitkan dengan 0 ya. Kaki sudut yang lain tinggal kita baca. Kalau itu besarnya sudut berapa? Angkanya berapa itu? 60 derajat. Kira-kira sakit apa mboten? Mari kita amati video pada layar ya, diperhatikan. Nanti kalau kamu nggak memperhatikan, nanti kalau ditanya kamu nggak bisa. Siap? Semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Bersama. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi garis dan sudut. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari sudut ya. Sudut adalah wilayah yang terbentuk oleh 2 garis yang bertemu di satu titik. Apa sudut tadi ya? Sudut adalah wilayah yang besar, wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang satu titik. 2 garis yang pinter. Tepuk tangan. Tadi ada bermacam-macam sudut. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada berapa sudut tadi? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Kalita ganti. Pinter. Tepuk tangan. Sudut tumpul. Sudut tumpul tapi sudut yang dari mana ya? Siapa yang tahu? Yang lain? Halo. Pintar. Tepuk tangan. Ini yang ke-1. Nah,
matematika itu apa? yang besarnya lebih dari 180 derajat. Ada atau tidak ya anak kira-kira? Ada. Ada. Walaupun dalam busur ini hanya terbatas 180, busur ini kan setengah lingkaran. Kalau penuh berarti 1 lingkaran. Besar sudut maksimal berarti berapa? 180 ditambah 180. Jadi maksimal 360. Tadi ada yang bertanya lagi? Ya. Bagaimana cara menggambar sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat? Bagaimana cara menggambarnya? Bagaimana ya? Menggambarnya lebih dari 180 derajat, caranya kita harus menggunakan perhitungan. Tadi maksimalnya berapa? 300, maksimal 360. Kalau maksimalnya 360 derajat, di dalam busurmu ada berapa itu maksimal angkanya? 180. Kalau misalnya mau menggambar 200 itu bagaimana? Bagaimana menggambar 200 derajat? Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Kita menggunakan perhitungan. Caranya itu kita menggunakan sudut maksimalnya 360 dikurangi 200 berapa? 160. 160 berarti kita menggambar sudut 160 yang ada di busur. Misalnya kita menggambar sudut 160 derajat. Ini misalnya 160. Nanti yang ditunjuk bukan yang 160, berarti yang ini. Berapa? 200 derajat. Dengan menggunakan perhitungan maksimal dikurangi itu tadi, kita menggambar yang di bawahnya di bawahnya 180, kita gambar yang kita tunjuk sudutnya yaitu yang 200 derajat. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Iya. Bagaimana cara mengukur sudut yang besarnya lebih dari 180? Ya seperti menggambar tadi yang kita ukur sudut yang terkecil dengan setelah sudut yang terkecil dihitung, baru kita menggunakan perhitungan. Perhitungannya bagaimana? Sudut maksimal dikurangi sudut terkecil. Nanti ketemu besar sudut yang lebih dari 180 derajat. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat Putri ya? Alhamdulillah. Putri, pada hari ini saya meminta bantuan sekali lagi terhadap tugas saya sebagai calon guru penggerak setelah melakukan beberapa kegiatan yaitu pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi yang kemarin di dalam kelas. Nah, yang terakhir hari ini kita akan melakukan yang namanya pasca observasi, begitu ya. Pada kegiatan hari ini nanti saya akan istilahnya refleksi dan umpan balik, begitu Bu ya. Setelah observasi kemarin dilakukan di dalam kelas, nanti akan saya memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan observasi yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Putri di dalam kelas. Ngeten Bu nggih? Nggih. Siap. Nggih, pertanyaan yang pertama Bu nggih. Bagaimana perasaan Putri setelah melakukan observasi kemarin Bu? Ya, perasaannya itu tadinya itu mengajar tidak ditunggu, sekarang ditunggu. Nggih. Sehingga dengan diobservasi itu saya merasa deg-degan Pak Eko. Oh gitu. Jadi ketika Dan ada orang lain. khawatir apabila
kalau ada mengalami kesalahan dan alhamdulillah saya sudah merasa lega Nggih. dan senang karena rasa deg-degan itu bisa teratasi walaupun saya belum bisa melakukan pembelajaran yang saya harapkan. Oh, ngaten nggih nggih. Meskipun setiap hari sudah terbiasa mengajar, ternyata ketika ada orang yang mengobservasi atau yang Deg-degan. di dalam kelas nggih sama deg-degan Bu nggih. Sami. Kemudian sesuai dengan catatan yang sudah saya buat Bu nggih. Proses pembelajaran yang dilakukan Putri kemarin seperti apa Bu ya? Bisa diceritakan? Iya, prosesnya alhamdulillah berjalan lancar Pak Nggih. Eko, walaupun ada kendala dalam kendala, nggih. menerapkan model pembelajaran Kooperatif apa? tipe Jigsaw, nggih, jigsaw nggih. itu pada waktu siswa menyampaikan apa itu hasil Diskusi atau presentasi. hasil presentasi Nggih. itu ke kelompok awal itu kelihatannya anak-anak itu masih ragu-ragu gitu loh Pak Eko. Nggih. Kurang aktif ngoten. Iya, kurang aktif. Masih ada keraguan-keraguan ketika memberikan pendapatnya sendiri kepada kelompoknya. ngoten. Kelompok yang awal itu. Oh iya gitu. Nggih nggih nggih. Jadi ada sedikit hambatan Bu nggih. 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 Mungkin bisa diceritakan kira-kira hambatan seperti apa yang dirasakan oleh Putri ketika pembelajaran kemarin? Sikap murid itu di dalam kelas yang beragam Pak Eko. Oh iya, nggih. Terus diantaranya konsentrasinya juga kurang, Nggih. daya serapnya siswa itu juga beragam. Iya, nggih. Selain itu juga keterbatasan waktu. Waktu kemarin nggih. Iya, juga suasana kelasnya yang kurang nyaman gitu Nyaman. kelihatannya. Mungkin apa karena ada saya di dalam kelas ya. Jadi agak beda gitu Bu ya. Nggih, alhamdulillah. Itu nggih penyebab terjadinya hambatan-hambatan tersebut. Kemudian Penyebabnya penyebab terjadinya hambatan itu seperti apa Bu ya? dia tadi seperti tadi Pak, sikap murid Ya, sikap yang murid tadi ya. beragam, konsentrasinya kurang, daya serapnya siswa yang juga Berbeda. beragam, Nggih. waktu yang terbatas, Nggih. suasana kelas yang masih tegang karena ditunggui oleh Pak Eko. Karena ada orang lain di dalam kelas Iya, begitu iya. ya. Terus bagaimana rencana ke depan Bu untuk apa itu mengurangi hambatan yang terjadi gitu? Ya, memberikan motivasi kepada Memberikan motivasi nggih. pribadi siswa, membuat jadwal waktu Pak Eko Waktu yang sesuai. yang bijak gitu biar nggih, nggih. tidak kekurangan waktu atau kelebihan waktu gitu. Biar pas gitu ya. Nggih. Terus mencari metode pembelajaran yang anak-anak itu bisa senang gitu Pak, Oh gitu nggih yang nggih nggih. menyenangkan. Berarti dari hambatan-hambatan itu Putri sudah menemukan ngoten nggih. Insya Allah Gitu nggih. Dengan mencari metode pembelajaran yang mungkin anak-anak bisa menyenangkan gitu nggih. Terus kira-kira dari rencana Putri yang tadi disebutkan itu kapan Bu Ya. bisa diterapkan kepada anak-anak? Ya minggu depan insya Allah Pak, nanti gitu. saya terapkan supaya Pembelajarannya supaya pembelajaran nggih. bisa lebih meningkat, juga hasilnya bisa memperoleh hasil yang Baik. baik. Nggih nggih. Iya. Oh gitu. Berarti mulai minggu depan Putri. Insya Ya. Allah akan lancar. Yes, mudah-mudahan nanti pembelajaran tambah baik Bu ya. Insya Allah. Amin. Nggih. Alhamdulillah Putri, matur suwun, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk kegiatan ini mulai dari pra observasi, kemudian observasi sampai hari ini pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan dan mohon maaf jika mengganggu aktivitas belajar Putri di dalam kelas. Mboten Pak. Nggih, terima kasih Putri. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.